Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Pak Akbar, Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Pak Akbar, tadi ada beberapa input yang disampaikan oleh pemerintah agar kemudian ada kemudahan lah ketika kelangkaan kontainer ini terjadi, khususnya untuk kegiatan distribusi ataupun mungkin kegiatan yang ada di pelabuhan, ada biaya-biaya yang sebaiknya tidak dikenakan terlebih dahulu lah, karena ini kondisinya sedang cukup sulit. Jika bicara mengenai komunikasi ataupun mungkin lobby-lobby yang dilakukan lah antara market atau negara market lah ataupun buyers lah, apa yang diharapkan, seaktif apa kemudian harapan dari teman-teman pengusaha agar pemerintah juga proaktif melakukan komunikasi ataupun lobby-lobby terkait dengan repo dari kontainer ini? Ya, so far pemerintah juga cukup antisipatif, Mas ya. Banyak mendengar asosiasi terkait akan kelangkaan kontainer ini. Ya, tetapi ini bicara memang akhirnya B2B, Mas. Ya, bagaimana industri shipping lain juga sangat terpuruk, bahkan beberapa bangkrut ya akibat COVID-19 ini. Sehingga pada saat mereka akan bangkit, infrastruktur itu sudah nggak ada, aset-aset itu sudah nggak ada. Jadi memang ini tidak bisa bicara hanya stand alone ya pemerintah kita sendiri, tetapi harus duduk bareng dengan beberapa mitra dagang pemerintah dalam memberikan insentif bersama. Ya, karena apa? Kalau ini berkepanjangan, ini terjadi stagnan lagi di setiap pelabuhan di negara masing-masing. Karena kita tahu bahwa kontainer itu tidak semuanya menjadi milik daripada shipping line. Itu juga adalah kontainer leasing, ya, milik pihak ketiga. Nah, pada saat COVID-19 mereka nggak mampu membayar itu. Kapalnya pun juga leasing, ya. Nah, ini kompleks memang permasalahan akibat COVID-19 ini, sehingga upaya-upaya pemerintah secara reguler maupun multilateral, ya ini yang paling dinanti-nantikan oleh pelaku industri. Artinya bisa duduk bareng memberikan proyeksi berapa volume masing-masing klaster industri kepada negara di mana repo kontainer itu berada dan shipping line berada. Nah, ini akan memberikan juga forecast bagi pelayaran internasional di mana yang menguntungkan dan di mana ada kepastian dalam memuat komoditi itu, Mas. Karena kalau membawa repo kontainer dalam keadaan kosong, itu menjadi cost daripada shipping line. Ini yang pasti shipping line hindarkan. Iya, betul. Baik, Pak Akbar, sebagaimana kita tahu, vaksin dari COVID-19 ini kemudian sudah ditemukan, bahkan juga sudah didistribusikan gitu ya. Kita tunggu saja efektivitasnya seperti apa. Jika kemudian efektif dan juga bekerja dengan baik, berbagai macam aktivitas industri juga akan kembali normal. Tapi secara forecast ketersediaan dari kontainer masih belum juga ada gitu ya. Nah, terkait dengan ini apa yang bisa diakselerasi supaya jalannya paralel, Pak Akbar? Aktivitas industrinya semuanya kembali normal gitu ya. Kita berharap kemudian yang terbaik. Dan ini juga akan disambut oleh kesiapan dari kontainer-kontainer ini. Iya, karena ini sifatnya adalah perekonomian global ya, Mas ya. Ya, di sini memang perlu campur tangan institusi keuangan global juga, Mas Vicky. Karena shipping line terus terang, terutama shipping line yang terbesar itu ada di Eropa, Korea, Cina, dan Jepang, tentunya ini berdampak terhadap cash flow mereka dalam mengoperate kapal dan membayar kontainer itu. Ya, sehingga perlu inisiatif institusi keuangan global untuk memberikan solusi ya kepada operator-operator shipping ini untuk bisa mengejar ketertinggalan 10-11 bulan kemarin, Mas Vicky. Ini menjadi solusi karena ini sudah nggak bisa secara stand alone pemerintah, tetapi harus bersama-sama seluruh dunia untuk mencari solusi agar operator shipping line ini kembali bisa bergerak. Mungkin itu, Mas.
Baik, ada langkah yang dilakukan secara bersama begitu ya stakeholders, apakah itu pengusaha, pemerintah, dan juga mungkin dari negara buyers karena semuanya akan bekerja dengan baik jika semuanya ada di satu phase yang sama. Oke, Betul. Pak Akbar, saya ingin mendapatkan update. Sebetulnya kita cukup banyak memiliki roadmap logistik lah. Ini agak apa namanya meluas dari perbincangan kita di dua segmen sebelumnya. Sejauh mana roadmap logistik di Indonesia ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap indeks logistik Indonesia. Dan ini juga berdampak pada ease of doing business di Indonesia. Ya, ya sebenarnya roadmap dan teori-teori itu semuanya in place, Mas. Ya, sangat optimis dengan beberapa dukungan pemerintah, terutama percepatan pembangunan infrastruktur logistik nasional, ya Mas ya. Jadi dengan COVID-19 ini terus terang semuanya buyar, Mas. Baik. Ya, jadi memang harus ada penyesuaian prognosa COVID yang harus disesuaikan kembali, Mas Vicky, untuk roadmap berikutnya karena kami juga belum yakin apakah proyeksi atau forecast di 2021 akan bisa bangkit ya. Karena tadi disinggung mengenai vaksin juga masih memerlukan waktu ya dan registrasi di berbagai industri kesehatan. Baik. Intinya perekonomian global ini akan bisa bangkit kembali bila mana vaksin itu sudah bisa terdistribusi secara baik. Artinya ada optimisme dan confidence bagi industri nasional, Mas. Baik, kita doakan yang terbaik untuk shareholders di global supply chain di Indonesia. Baik, Pak Akbar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Akbar. Oke, thank you, Mas. Sampai jumpa. Dan pemirsa tetap di Market Review, saya jeda. Kami akan kembali di Market Review tentu saja dengan bahasan yang menarik.